Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 226-227. Lilladzina bagi orang-orang yu'luna yang mengilah, memberi pertimbangan kepada keluarganya agar bisa saling menyesuaikan diri. Kalau memang tidak bisa bertemu baik, berpisah dengan cara yang baik, sehingga ditempuhlah dalam keadaan darurat, yaitu cara ila. Ila itu qala Abdullah bin Abbas kana ila'ul jahiliyah as-sana wa sanatain. Dulu di zaman jahiliyah ila itu tidak dekat dengan keluarganya, dengan pasangannya, itu namanya ila. Kalau bahasa Indonesianya itu marahan gitu ya. Maksimal itu daripada berpisah, dikasih waktu untuk saling mempertimbangkan diri, itu namanya ila. Lilladzina yu'luna min nisaihim, para suami atau sebaliknya yang mengadakan ila min nisaihim dari pasangan-pasangannya mereka, tarabbusu arba'ati ashhur, 4 bulan maksimal itu. Fa in fa'u, ketika dulu kenapa 4 bulan? Karena dulu di zaman jahiliyah itu bukan 4 bulan. Itu namanya mempermainkan pasangan. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, kana ila'ul jahiliyati as-sanata was-sanatain, bisa setahun, bisa 2 tahun, tidak ada kepastian. Jadi Allah tidak kepingin dan Allah mengharamkan menyakiti pasangan, apalagi seorang perempuan tidak diberi kepastian. Jadi maksimal 4 bulan saja. Setelah itu kalau memang lanjut, kalau memang harus berpisah, biar mereka punya pasangan yang lebih baik untuk masing-masing. Jangan sampai menggantung dan saling menyakiti. Jadi Islam datang itu untuk mengangkat harkat martabat, apalagi kaum perempuan, supaya ada kepastian, supaya dihargai, dan kalau ada kesalahan tidak hanya ditumpahkan kepada salah satu pihak saja, apalagi kaum perempuan. Kana ila'ul jahiliyati as-sanata was-sanatain wa aktsaru min dzalik. Yaksuduna bidzalika, kenapa kok sampai setahun atau 2 tahun? Idza'an, untuk menyakiti al-mar'atah, kepada harga diri dan kaum perempuan, indal masa'ah, ketika ada ketidakcocokan. Fawaqqata, maka memberi waktu, batas. Siapa Allah lahum, bagi mereka kaum laki-laki, maksimal arba'at ashhur, 4 bulan. Faman ala bi aqalla min dzalik, karena kita kan punya ibu, punya anak perempuan, jadi siapapun jangan biasa menyakitin pasangan. Faman ala bi aqalla min dzalik falaysa bi ila hukmiyin.
Fa imfa'u, kembali kepada Al-Baqarah 226. Apabila kembali saling memikirkan bahwa ternyata misal demi keluarga, demi kalau misal sudah punya anak dan lain sebagainya, masih bisa dimungkinkan kompromi. Fa imfa'u, apabila raja'u fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Ghafur, yaitu Maha Pemaaf, Rahim, yaitu Maha Penyayang. Kalau kita punya salah, segera minta maaf dan Allah memberi maaf. Ghafur Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Rumah tangga ribut terus bagaimana? Kalau tidak ada Ghafur, tidak ada Rahim. Kalau ada Ghafur, saling memaklumi, kalau tidak terlalu parah. Kalau tidak ada Rahim, rumah tangga ya. Wa in azamut talaqa, apabila bermaksud siapa mereka at-talaqu kepada memang berpisah, ya sudah. Fa innallaha sami'un alim, maka Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau memang darurat banget daripada hidup di penjara, hidup dengan serigala dan lain sebagainya, saling menyakiti, siapa tahu Allah memberikan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Waqad a'lan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa talaqa wa sabab ilaihi su'alu nisa'ihi iyah minan nafaqah ma laisa indah. Kadzalika fi sahih Muslim. Jadi cerita sebenarnya Nabi itu hanya memberi contoh apabila andai saja terjadi sesuatu dalam rumah tangga, ada penyelesaiannya, ada solusinya tanpa harus saling menyakiti. Kira-kira begitulah, apalagi membuka kekurangan aib masing-masing. Ya sudah, dulu baik-baik, ya harus, kalau harus pisah baik-baik. Cuma kalau bisa dalam waktu itu siapa tahu bisa saling ghafur, memaafkan, saling menyayangi, saling memberikan pertimbangan, masukan, ya insyaallah. Tapi kalau tidak, ya sudah, mungkin Allah akan memberikan pasangan yang terbaik masing-masing. Ini Bukhari 4786, Muslim 1475 atau 1477. Intinya tidak boleh saling menyakiti. Justru ayat ini memberikan solusi apabila terjadi suatu musibah. Ya, musibah tadi ternyata tidak ada kesesuaian yang saling membahayakan malah, maka lebih baik. Tapi kalau tidak, ya bisa dipertimbangkan dari berbagai sudut. Bahkan di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 34 banyak solusi di situ. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wahjuruhunna fil madaji', sampai tahapan-tahapan bagaimana tentang hubungan di tempat tidur, apakah harus dipertimbangkan dulu untuk berjauhan dulu dan lain sebagainya. Wa qad a'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwaji syahran ta'diban lahunna wa qad qila al-arba'ah ashhur hiya allati la tastati'u dhatu zawj an tasbir anhu aktsara minha. 4 bulan ini selanjutnya sebagai batasan bahwa maksimal 4 bulan orang itu. Oleh karena itu yang bagus orang bekerja itu tidak berpisah dengan pasangannya. Seorang suami yang bekerja tidak boleh berjauhan dengan keluarganya. Karena kalau lebih dari 4 bulan itu di luar sifat kemanusiaan. Dan itu musibah, itu fitnah. Nah, jadi lebih baik harus saling mengalah. Kalau memang jauh, tetap menyatu. Mungkin istrinya yang mengalah untuk bekerja di tempat yang dekat dengan suaminya, atau suaminya yang mengalah. Tidak boleh berjauhan. Yang satu misal di luar negeri, yang satu di dalam negeri, atau yang satu di pulau. Ini yang satu di pulau. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah 227. Dan disampaikan di dalam penjabarannya, termasuk di dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi, 4786 dan Muslim 1475 dari ceritanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan penjelasannya juga ada dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 99. Paling tidak sampai 107
sebelah kiri. Apabila kita menjauh dari aturan yang telah disampaikan oleh Allah melalui lisan nabinya, maka itu musibah bukan dari Allah, tapi dari kita sendiri. Karena Allah sudah menyampaikan melalui lisan nabinya, ada sifat-sifat manusia itu yang dia itu maksimal 4 bulan, bahkan itu di atas itu dipastikan tidak mampu. Biasanya itu cuma lebih kurang dari itu. Tinggal kami bacakan, nanti di bawah ada penjelasannya. Wa qad ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kana yatufu lailatan bil Madinah. Suatu ketika seorang presiden, bukan untuk mencari popularitas, seorang khalifah, sahabat Umar, penguasa waktu itu, beliau kalau malam itu salat tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Setelah itu beliau di tengah malam berjalan di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakatnya sedang tidur, beliau berjalan. Khawatir ada masyarakatnya yang kelaparan dan lain sebagainya, yang punya masalah. Jalan di kegelapan malam. Wa qad ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kana yatufu lailatan bil Madinah. Fasami'a imra'atan, maka di tengah perjalanannya di tengah malam di kota Madinah itu mendengar siapa sahabat Umar bin Al-Khattab, imra'atan tunsyid, kepada seorang perempuan yang sedang mengeluh tentang keadaannya, berdoa kepada Allah. Doanya ada suaranya sehingga kedengaran dari luar rumah. Tentu Sayyidina Umar tidak pernah ngintip rumah orang, tapi setiap manusia, apalagi orang yang dilemahkan, terzalimi, dalam hal ini misal seorang perempuan, beliau mengungkapkan kadang-kadang apa adanya. Ala tala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arraqani alla habiba ulaibu fa wallahi laula Allahu la syai'a ghairahu la zu'zi'a min hadzas sariri jawanibuh makhafata rabbi wal haya'u yakufuni wa ikrama ba'li antuna la marakibuh. Ala tala hadzal lail, alangkah panjang lama penantian, karena suaminya lama berpisah, karena sedang melaksanakan tugas, dan tugas itu diberikan oleh Sayyidina Umar untuk tugas pada suatu daerah untuk dakwah. Wa arqani Allah habiba ulaibu, sehingga di kegelapan malam beliau semakin merasa sendiri, tidak ada tempat untuk mengadu dan lain sebagainya, berkeluh kesah karena hidup sendirian. Fa wallahi laulallahu la syai'a ghairahu la zu'si'a min hadzal sariri jawanibuhu. Demi Allah, kalau bukan karena aku yakin bahwa Allah Maha tahu, Maha melihat, dan kalau bukan karena aku takut kepada Allah, pasti aku sudah berselingkuh. Makhafata rabbi wal haya'u yakufuni. Yang aku takutkan hanya kepada Allah dan perasaan malu dunia akhirat, itulah yang membuat aku bisa menjaga diri. Wa ikrama ba'li antunala marakibuhu, dan untuk menjaga kemuliaan suamiku. Mendengar ungkapan seperti itu, di pagi hari Sayyidina Umar mengutus kepada ajudannya untuk memanggil rumah yang ada suara itu. Falamma kana minal ghad istada'a Umar bitilkal mar'ati. Kemudian Sayyidina Umar memanggil perempuan itu. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, wa qalaha aina zawjuk? Kemana suamimu? Faqalat, maka menjawab ibu tadi, ba'asta bihi ilal Iraq. Bukankah beliau sedang bertugas, ditugaskan oleh kamu ke Irak? Fastada'ani sa'an. Baik bu, terima kasih, silakan ibu pulang. Setelah itu Sayyidina Umar memanggil ibu-ibu. Fasa'alahunna, kemudian bertanya siapa Sayyidina Umar hunna kepada kaum perempuan, anil mar'ah. Wahai kaum perempuan, kata Sayyidina Umar, tolong aku berikan penjelasan yang sebenarnya tentang semua yang berhubungan dengan perempuan tanpa harus ditutupi.
Fasalahunna anil mar'ah kam miqdaru ma tasbiru an zaujiha. Berapa lama kalian bisa sabar ditinggal oleh pasangan Anda? Fakulna syahrain. Sebenarnya maksimal kalau kami 2 bulan, Sayyidina Umar. Wa yakillu sabruha fi 3 asyhur. Jarang sekali Sayyidina Umar orang yang bisa sabar sampai ditinggal pasangannya 3 bulan itu. Wa yanfadu sabruha fi 4 asyhur. Dan kalau ada 1-2 orang saja itu yang bisa bertahan sampai 4 bulan ditinggal pasangannya itu. Faja'ala Umar muddata ghazwir rajuli 4 asyhur. Maka setelah itu berdasarkan Al-Qur'an tadi surah Al-Baqarah 226 dan berdasarkan keadaan di lapangan, Sayyidina Umar memutuskan untuk memberi tugas, rolling tugas itu maksimal paling lama 4 bulan. Masya Allah, Sayyidina Umar bijaksana sekali sampai memikirkan hal-hal yang detail tentang keadaan nasib dan rumah tangga masyarakatnya. Faja'ala Umar, maka menjadikan siapa Sayyidina Umar muddata ghazwir rajul 4 asyhur. Fa idza madat 4 asyhur istaradda al-ghazina wa wajjaha biqaumin akharin. Apabila sudah 4 bulan, maka Sayyidina Umar merolling dengan petugas yang lain. Wa hadza wallahu a'lamu yuqawi ihtisasa muddatil ila bi 4 asyhur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana pemimpin Islam di zaman dulu sangat memperhatikan terhadap keadaan masyarakatnya sampai sekecil apapun. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.